Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Biologi Dasar akan menyampaikan 7 karakteristik utama dari 5 makhluk hidup yang paling dikenal di lingkungan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan 7 karakteristik utama dari hewan angsa. Angsa adalah burung air berukuran besar dari genus Cygnus famili Anatidae. Bebek dan angsa berlayar pendek juga terdapat di famili Anatidae. Angsa bersama angsa berlayar pendek masuk ke dalam subfamili Anserininae, namun angsa memiliki suku sendiri yaitu suku Cygni. Lalu yang kedua, angsa umumnya terdapat di daerah beriklim sedang, jarang terdapat di daerah tropis. 5 spesies terdapat di belahan bumi utara, 1 spesies ditemukan di Australia dan Selandia Baru. Sisanya tersebar di Amerika Selatan. Lalu, angsa makan di daratan dan di air. Mereka hampir selalu bersifat herbivora, meski sejumlah kecil hewan akuatik kecil menjadi mangsa mereka. Di perairan, makanan mereka dapatkan dengan menyaring air, dan makanan mereka terdiri dari akar-akaran, batang, dan daun tanaman akuatik dan tanaman dalam air. Lalu yang keempat, angsa berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ukuran rata-rata telur angsa adalah 113 x 74 mm dan berat 340 gram. Inkubasi telur angsa berlangsung selama 34-45 hari. Pada umumnya, tubuh angsa dilapisi oleh bulu yang berwarna putih. Bulu ini dilapisi oleh minyak agar ketika angsa mencari makanan di dalam air tidak mudah basah. Lalu yang ketujuh yaitu pada kaki angsa terdapat selaput di antara jari-jari kakinya. Selaput ini memudahkan angsa untuk bergerak pada saat mencari makan di air. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik hewan bunglon dan cicak. Yang pertama yaitu bunglon. Bunglon mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia berada, atau biasa disebut mimikri. Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk mengelabui musuh. Ia memiliki ekor yang panjang serta dapat menggulung dan terbuka serta berfungsi untuk bergantung di pohon. Ia memiliki lidah yang panjang dan berfungsi untuk menangkap mangsanya meskipun di tempat yang jauh. Ia memiliki mata yang mampu berputar 360 derajat. Mata ini mampu melihat ke segala arah dan bergerak secara independen. Ukuran tubuh bunglon bervariasi tergantung jenis bunglonnya. Ia memiliki gigi yang tumbuh di ujung tulang rahang. Ia memiliki kaki berbuntut cakar serta jari yang menyatu, sehingga berperan seperti tangan. Pada bunglon jantan, terlihat pada bagian tubuhnya lebih banyak dipenuhi dengan tonjolan dan tanduk, atau duri pada bagian punggungnya. Bunglon berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Bunglon dapat menangkap mangsanya menggunakan lidahnya yang panjang. Ia juga mampu merayap dengan cepat, yang berfungsi sebagai cara untuk melarikan diri dari predator yang akan memangsanya. Yang kedua yaitu karakteristik hewan cicak. Ciri khusus hewan cicak yang sangat identik adalah memiliki telapak kaki dengan sistem perekat. Sistem perekat pada cicak ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Alur yang dimiliki pada kaki cicak ini memungkinkan cicak untuk menempelkan kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset. Lalu, ciri khusus hewan cicak selanjutnya adalah kemampuannya untuk memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan cicak untuk mengelabuhi musuhnya. Kemampuan unik ini memiliki nama lain autotomi atau memutuskan ekor. Yang selanjutnya, ia juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Kondisi fisiknya ini berfungsi untuk memperoleh makanan. Bentuk lidah ini digunakan untuk menangkap mangsanya, berupa serangga yang terbang. Biasanya cicak makan serangga seperti nyamuk. Maka tak heran kalau cicak banyak ditemui atau hidup di dinding dan atap rumah. Sedangkan kalau di alam bebas, cicak biasanya hidup di tempat yang teduh.
Katak termasuk binatang amfibi, di mana arti amfibi ialah hewan bertulang belakang vertebrata yang dapat hidup di dua alam. Katak merupakan pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Mengapa katak dapat hidup di dua alam? Karena katak memiliki 4 alat pernapasan, yaitu insang, kulit, mulut, dan paru-paru. Insang ini muncul pada saat fase berudu, dan insang akan berubah seiring berudu mengalami metamorfosis menjadi katak. Kulit pada katak merupakan hasil modifikasi dari insang. Pada kulit katak juga terdapat pembuluh darah, sehingga udara yang masuk bisa langsung dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Mulut katak berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Makanya pada saat bernapas, mulut katak agak bergerak-gerak, dan mulut katak ini sangat dekat dengan paru-paru. Lalu paru-paru, bentuk paru-paru pada katak biasanya berupa lipatan alveoli yang berfungsi untuk meningkatkan pernapasan. Nah, keempat alat pernapasan ini tidak dipakai di waktu bersamaan ya teman-teman. Disesuaikan dengan pertumbuhan katak. Dan juga alat pernapasan utama katak adalah kulit dan paru-paru. Katak berkembang biak melalui tahap metamorfosis. Metamorfosis dapat diartikan bentuk di usia muda berbeda dengan saat dewasa. Katak pada umumnya berkumpul di kolam, rawa, sungai, ataupun danau untuk berkembang biak. Katak jantan akan menarik betina dengan suaranya. Ketika katak betina sudah menemukan pasangannya, katak jantan akan meloncat ke atas katak betina, lalu katak jantan dan betina akan berenang bersama saat katak betina meletakkan telurnya di air. Metamorfosis atau proses perkembangbiakan katak dari lahir sampai dewasa dibagi menjadi 4 fase, yaitu dimulai dari telur. Fase telur ini berjalan sampai kurang lebih 3 mingguan. Saat telur tadi menetas, maka akan menjadi kecebong. Kecebong akan memakan cangkangnya sendiri. Fase kecebong berlangsung selama 5 minggu. Setelah 5 minggu, kecebong tumbuh menjadi katak muda. Dalam kurun waktu 3 minggu, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Katak memiliki keanekaragaman jenis berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya, seperti katak Afrika, katak panah beracun, dan masih banyak lagi. Makhluk hidup pasti memiliki kemampuan untuk merespon sesuatu ataupun merespon suatu ancaman. Contohnya pada katak Afrika. Katak Afrika memiliki cakar yang akan dikeluarkan saat merasa terancam. Cakar tersebut berada di tulang pangkal jari-jari kakinya. Saat otot kaki katak menegang, tulang tersebut keluar sampai menembus kulitnya. Pada katak panah beracun, katak ini memiliki warna yang mencolok, namun katak ini sangat beracun. Katak ini menggunakan mekanisme aposematik, atau mereka menunjukkan kalau dirinya berbahaya pada predator. Racun ini didapatkan dari makanannya yang dikonsumsi dan disintesis oleh tubuhnya. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidopter atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu mempunyai badan yang dilengkapi dengan 2 pasang sayap. Badan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks atau bagian tengah, dan abdomen. Tubuh kupu-kupu dilapisi oleh bulu-bulu kecil, dan pada sayapnya memiliki sisik. Di kepala terdapat sepasang antena yang panjang, dan di ujung ada benjolan yang berfungsi sebagai peraba dan perasa. Toraks merupakan kotak urat dengan 3 segmen. Kaki kupu-kupu terdapat pada bagian bawah toraks. Pada abdomen mengandung bagian terbesar dari sistem pencernaan dan pengeluaran. Kupu-kupu melakukan perkawinan antara spesies jantan dan betina. Proses ini dimulai saat individu terbang di udara dengan melibatkan feromon. Lalu kupu-kupu jantan dan betina akan hinggap di atas tanah. Pada tahap inilah proses kopulasi terjadi yang dilakukan melalui ekor jantan ke ekor betina. Lalu spesies jantan menutupi dirinya dengan aroma yang wangi atau menutup kelaminnya untuk mencegah perkawinan kembali. Perkembangbiakan kupu-kupu dimulai dari telur.
Telur kupu-kupu memiliki pelindung, yaitu kulit berabung keras yang disebut korin, dan juga dilindungi oleh anti lilin. Dari telur, lalu berubah menjadi ulat. Lalu ulat akan membungkus diri atau yang biasa kita sebut dengan kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, hingga berhasil menjadi kupu-kupu dewasa. Perkembangbiakan kupu-kupu ini disebut sebagai metamorfosis sempurna. Kupu-kupu memiliki berbagai macam jenis seperti kupu-kupu sayap helen dan kupu-kupu ekor walet rose. Pada kupu-kupu ini, terdapat racun yang berguna untuk melindungi dirinya saat terancam bahaya. Racun pada kupu-kupu berasal dari kandungan senyawa beracun tanaman inang yang dimakannya saat masih pada fase ulat. Kupu-kupu melakukan evolusi karena didorong oleh faktor dominan, yaitu adaptasi dan seleksi alam. Evolusi kupu-kupu muncul saat revolusi industri di Inggris, di mana lingkungan di Inggris menjadi lebih gelap oleh polusi, sehingga kupu-kupu biston betularia yang bersayap gelap lebih adaptif daripada bersayap cerah, sehingga kupu-kupu bersayap cerah mudah ditangkap predator, sehingga kupu-kupu bersayap gelap yang mampu beradaptasi dan bertahan hidup.